Harus itu ya? Iya, seharusnya kalau dia ingin anaknya itu menjadi penghafal Quran. Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Sore hari ini kita akan melanjutkan acara, podcast kita di New Perspective. Kita akan mencoba menggali perspektif baru, dari narasumber kita. Kali ini kita mengundang, salah seorang yang sangat dimuliakan ya, tidak hanya oleh masyarakat juga dimuliakan oleh Allah ya, karena beliau ini adalah seorang, eee, hafiz ya, hafiz 30 juz. Eee, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi, eee, Ustadz sekarang Ustadz Abdul Rasyid ya, nama lengkapnya Ustadz ya? Mhm, Abdul Rasyid Jadi Ridho Abdul Rasyid Ridho. Ridho. Ya. Jadi beliau ini selain sebagai hafiz juga sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Mataram. Eee, Ustadz, ini saya dengar-dengar baru selesai S3 nih doktornya? Heeh, iya baru selesai sidang tanggal 8 Juni kemarin, Tanggal 8 Juni? di Institut PTQ Jakarta. Oke. Jadi berapa tahun itu ngambil S3-nya Ustadz? Saya masuk 2017, ya, kemudian ikut tes CPNS, eee, sehingga lulus di 2018, sempat ada jeda untuk penyelesaian disertasinya. Iya iya. Ya sejak diangkat menjadi PNS di UIN Mataram. Nah, itu alhamdulillah tapi sudah selesai teori itu, tinggal penulisannya. Makanya saya fokus kembali sejak mulai Covid ini. Ya saya bisa Mmm. katakan penyelesaian disertasi ini hikmah Covid jadinya. Jadi ada hikmah Covid juga Heeh, ya? saya mulai Disertasi fokus bisa dari selesai. sejak Maret musim Covid itu mulai konsentrasi, menggali kembali apa yang sudah saya tulis sebelumnya. Nah, dari itu saya rasa ada waktu ketika ada jarak dengan mahasiswa gitu kan, Iya banyak iya. kegiatan di rumah ya, itu saya kegiatan untuk menulis disertasi itu sampai penyelesaiannya. Iya, Ustadz, mungkin nanti kita coba tanya-tanya tentang masalah disertasi dan, tempat kuliahnya. Tapi sebelumnya Ustadz, Mhm. kita pengen tahu nih, Ustadz kan, hafiz 30 juz ini, sebenarnya dari kapan ini mulai menghafal, kemudian butuh berapa lama sehingga menghafal 30 juz itu? Kalau menghafal Al-Quran ini dari sejak SD dimotivasi untuk menghafal, namun serius menghafalnya ketika masuk di asrama Jamiatul Qur'anul Hufaz di Unul Falah, Kuala Lumpur. Nah, masuk asrama selama 3 tahun, alhamdulillah ketika masuk kelas 1 aliyah, baru menyelesaikan 30 juznya. Itu Heeh, dari sanawiyah Ustadz masuk di sana? sanawiyah, mhm, Oke, jadi selama 3 tahun ya, mhm. menghafal Al-Quran. Ustadz itu memang dari awal punya cita-cita nggak jadi hafiz atau, itu kena dukungan orang tua? Awalnya, eee, tidak terpikir untuk menjadi seorang hafiz itu. Namun, ketika masuk pondok aja, ketika melihat ada program tahfiz, ya ngikuti alur gitu kan. Iya iya. Tapi ternyata saya bersyukur, ternyata alur yang saya tempuh itu memang pas buat saya, dan itu yang mengantarkan saya untuk bisa menghafal Al-Quran itu. Iya. Jadi menghafalnya ini dengan metode apa, selama ini yang digunakan di pondok, Kalau kita lihat metode, banyak sekali yang kita dengar ya. Ada metode wahdah namanya, artinya Wahdah? wahdah. Ada namanya metode tadi wahdah itu, seorang hafiz itu akan membaca satu persatu ayat itu. Mmm. Heeh.
sampai dia hafal, kemudian seperti itu seterusnya. Ada juga metode kitabah, seorang itu dia teknik menghafalnya dia harus menulis, menulis ayat yang akan dia hafal tersebut, gitu. Mmm. Ada metode Simai, ya metode Simai ini mungkin metode bagi anak yang belum bisa baca Al-Qur'an, karena dia harus diperdengarkan Al-Qur'an beberapa kali, ya kemudian itu terdengar dan itu bisa, membuat mereka menjadi Hafil, hafal gitu. hafal juga ya. Nah, ada metode jamak. Nah, saya rasa metode jamak ini yang saya pakai ketika di pondok itu. Metode Karena jamak ini seperti metode apa? jamak itu, di antaranya ada di sana itu, ya bin nazar. Bin nazar itu sebelumnya seorang itu harus dia melihat Al-Qur'an, dia harus baca dulu Al-Qur'an itu beberapa kali atau minimal 10 kali, atau kalau belum cukup bisa 20 kali. Karena Membaca ayat-ayat itu? iya, saya rasa bin nazar ini dia harus ada artinya tepat sekali ketika seorang menggunakan ini. Artinya dia harus baca dulu sampai dia itu, ya benar-benar melihat bacaan atau hurufnya dan pas bacaannya, sehingga dengan seperti itu nanti dicobalah untuk menghafalnya. Ya Mmm. tahfiz, artinya awalnya dia baca dengan mata, artinya terlihat, kemudian beberapa kali, kemudian dilanjutkan dengan tahfiz, dia harus mencoba untuk membayangkan. Dan saya rasa juga bisa ketika seorang itu bisa membaca berapa kali, itu akan terekam dengan sendirinya masuk ke telinga dan bisa mereka hafal. Setelah itu talaki. Nah, talaki ini sudah bisa kita berhadapan dengan mustami atau seorang ustadz yang harus memperdengarkan itu. Yang Nah, itu metode menyimaklah ya? menyimak itu. Ya Mmm. metode jamak ini yang mungkin yang banyak sekali, digunakan gitu, di samping Iya. metode-metode yang lain. Eee, saya dengar ada juga metode yang terbalik, ini seperti apa tuh Ustaz? Dari katanya bisa diacak ayatnya itu, Ustaz pernah dengar nggak itu? Iya, pernah dengar itu mungkin metode teman-teman yang, melanjutkan kuliah di Turki biasanya. Mmm. Dia mulai dari atas kemudian ke bawah, tapi saya rasa bukan masalah, artinya bisa-bisa aja. Iya, iya. Seorang bisa dari atas, dari bawah, intinya tujuannya mereka ingin hafal Quran, Iya, gitu. iya. Yang Nah, penting metodenya terserah ya, mhm, apapun bisa digunakan ya? iya, karena saya rasa juga di antara semua metode itu, eee, ada kan yang kita dengar juga selama sebulan hafal Quran gitu kan, Iya. ada 2 bulan, artinya mereka itu membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk bisa hafal Quran itu gitu. Tapi, yang terpenting adalah bagaimana mereka itu bisa terpelihara hafalannya itu. Mmm. Jangan sampai dia menghafal Al-Quran tapi begitu dites atau dicoba untuk mengulang ternyata hilang. Artinya dia menghafalnya sekali jalan gitu, 30 juz tapi begitu dicoba untuk mengulang kembali ternyata tidak ada bekas, gitu kan. Hilang sama Karena sekali ya? karena memang ya apapun metodenya, eee, dia harus mencoba untuk bagaimana hafalan itu bisa mungkin. Dalam arti bisa terjaga dan bisa terbaca tanpa bersama Al-Qur'an. Iya, iya. Mmm, Nah, saya lihat kan begini, ini kalau kita membaca ayat ya, mhm, ayat ini kan banyak narasi-narasi, banyak kemiripan ya, seperti sebuah cerita begitu di Al-Qur'an ya. Ada sejarah, ada ini. Penting nggak sih kita tahu maknanya begitu, ketika menghafal itu membantu nggak? mhm. Iya, itu mungkin untuk orang-orang yang sudah, level usianya sudah bisa memahami gitu kan, itu Iya, juga iya. cukup membantu. Tapi mungkin anak-anak yang masih di bawah, masih yang umur SD, sanawiyah, aliyah itu mungkin belum bisa sampai seperti Belum itu. bisa ya sampai seperti Tapi itu. saya rasa itu juga bisa membantu. Ya ketika seorang menghafal sambil menghayati atau memahami makna itu juga itu bisa menjadi metode dia untuk bisa menghafal Quran. Mmm. Iya, iya. Heeh, Berarti ini ya tergantung juga ya, tergantung, usia ya, kalau dia bisa memahami mungkin lebih, mhm,
lebih artinya bisa membantulah ya untuk melihat, misalkan dari peralihan satu ayat ke ayat yang lain misalkan ketika dia cerita, oh ini tentang Musa misalkan ya, Mhm, misalkan di Al-Baqarah tuh, "Wa idz najainakum min ali fir'aun." Ketika dipahami gitu, apa lanjutan ceritanya gitu kan. nah, itu juga bisa. Tapi intinya, eee, seorang itu, eee, bercita-citalah gitu, seperti yang banyak kita dengar itu kan, Al-Quran atau menghafal Quran itu sebenarnya tidak memandang usia, Iya, iya. Karena kalau kita, perhatikan fakta sekarang kan, kalau kita misalkan beralasan untuk tidak mau menghafal Al-Quran karena sudah tua gitu kan, iya. kita pernah mendengar berita itu kan, ya ada seorang nenek yang umurnya sudah 80 tahunan gitu kan, dia bisa hafal Quran. Mmm. Nah, artinya kemudian misalkan kalau kita katakan ternyata ya Al-Quran itu sulit dihafal, anak ya yang, eee, punya kekurangan, ya punya keterbatasanlah seperti putra NTB dulu yang masuk TV itu, Adik Naja, Iya. itu kan dari segi apa, eee, punya keterbatasan tertentu, kena dengan kanker otak katanya kan. Iya, iya. Tapi yang walaupun seperti itu dengan karunia Allah gitu kan, kemujizatan Al-Quran, dia bisa hafal Quran. Artinya ini menjadi bukti bahwa Al-Quran itu memang hal yang dijamin mudah untuk dihafal oleh siapapun gitu kan. Dijamin mudah ya, Mudah, kan itu bukan kan suatu yang dalam sulit gitu. akan ada dalam surah apa, Al-Qamar itu, ada 4 kali diulang itu. "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir." Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal, untuk diambil maknanya, untuk diambil pelajaran. Nah, fahal mim muddakir, adakah yang mau menghafal itu? Adakah yang mau mengambil pelajaran itu? Adakah yang mau mengambil peringatan itu? Nah, tergantung kitanya. Intinya semua orang berpotensi untuk menghafal Al-Quran Semua itu, orang ya. semua orang. Baik dia usia masih kecil atau remaja, dewasa, bahkan orang tua pun masih punya potensi untuk menghafal Quran, selama dia masih hidup Sama intinya, dia masih masih hidup hidup. ya. Ya Ustaz, ini menarik nih, ketika kita menghafal Al-Quran, seringkali kita lupa setelah itu. Nah, ada nggak hubungannya dengan perbuatan Ustaz? Artinya kan apakah seorang hafiz ini dia benar-benar menjaga kesalehannya, menjaga adabnya, ya kita tahulah sekarang kan banyak sekali sekolah tahfiz kan, Mhm, tetapi tantangan-tantangan di masyarakat modern juga tidak kalah begitu dengan adanya media, game ya, kemudian, orang juga bermain WhatsApp begitu. mhm. Ini apakah ini pantangan nggak buat seorang hafiz? Iya, makanya dari pengalaman saya, sebenarnya seorang yang mau menghafal Al-Quran ini, terlebih dahulu yang perlu, diperbaiki adalah itu, ada lah istilahnya, persiapan. Artinya seorang yang ingin hafal Quran itu tidak serta-merta langsung begitu saja gitu. Ada hal-hal yang perlu mereka itu persiapkan. Baik persiapan yang sifatnya, dzohir, yang belum, eee, memulai Al-Quran belum di luar faktor X Al-Quran gitu kan. Di antaranya yang pertama itu dia harus punya niat yang ikhlas, tulus Niat untuk dulu ya? menghafal Al-Quran itu, Mhm. ya. Kemudian dia juga betul-betul bercita-cita, ya, cita-cita ingin menghafal Al-Quran itu. Kemudian dia juga perlu mendapatkan, ya, eee, perlu dia harus cinta terhadap Al-Quran, Cinta. cinta terhadap Al-Quran. Artinya dengan kecintaan yang ia miliki, ya tentu itu akan memotivasi dia untuk terus berjuang, ya terus, dia akan mengorbankan segalanya untuk Al-Quran. Artinya berarti, apa perlu setiap
ada kesempatan itu harus kita ulang gitu Ustaz. Artinya misalkan kita udah hafal nih, Mhm, misalkan ketika di mobil atau di mana itu harus ya kita ini everyday Al-Qur'an gitu? heeh. Nah itulah, letak apa istimewanya Al-Quran itu. Artinya seorang, eee, tanggung jawab berat begitu kalau setelah menghafal Al-Quran itu kita mengulang itu. Mmm, Itu bisa saya katakan akan berat, lebih berlipat daripada menghafal. Seorang bisa mungkin sehari ya atau 1 bulan tuh bisa hafal Quran, tapi yang berat bagi penghafal Al-Quran itu adalah menjaganya sebenarnya. mmm, Bagaimana dia harus terus memelihara Al-Quran itu sampai mungkin, dalam arti dia bisa, baca tanpa melihat Al-Quran. Artinya ketika dia baca bacaan itu atau Al-Quran itu dalam sholat itu pun dalam kondisi dalam kondisi sangat lancar sekali gitu. Artinya mungkin di sini ya dia sangat hafalan itu sangat lancar. iya, Heeh. Kan itu kan tidak mudah. Kalau bahasa Tuan Guru Mahfuz dulu sempat yang nyetor di sana selesai 30 juz juga. Dari sejak yang selesai hafal 30 juz itu ya, butuh 10 tahun baru akan merasakan nikmatnya Al-Quran itu. 10 tahun? Baru Mmm, merasakan mungkinnya Al-Quran itu. Nah, dari sini saya berpikir, oh ternyata memang berat, artinya mengulang. Menjaga hafal itu lebih berat daripada membuat mengulang ya. hafalan. Dan Kalau saya katakan masalah spiritual Ustaz, mmm, misalkan apakah ada waktu-waktu tertentu untuk supaya tetap apa ya, misalkan harus rajin tahajud, mhm, rajin sholat sunnah begitu, itu bisa mendukung nggak juga hafalan? iya, itu tidak bisa lepas dari sisi spiritual juga. Di samping saya Iya, katakan tadi, seorang penghafal Quran tuh dia harus berakhlak baik, itu sangat menentukan sekali. Ketika seorang masih akhlak masih tidak benar gitu kan, artinya Al-Quran akan berpikir untuk menjadikan dia menjadi sahabat. Karena kita mmm, butuh ya, karena kita butuh, eee, dapat atau mendapatkan cintanya Al-Quran itu. Dan Al-Quran saya baca sangat selektif sekali. Al-Quran ini sangat selektif sama Iya, orang tidak begitu? semua orang bisa dipilih untuk menjadi Al-Quran, untuk mudah untuk mereka hafal Quran itu. Makanya ada hal-hal luar seperti tadi itu, dia harus berakhlak yang baik, mungkin kalau di asrama itu dia harus banyak diam, tidak banyak berbicara, tidak banyak main-main, tidak Iya. banyak canda tawa dan lain sebagainya. Kalau masih seperti itu, saya rasa Al-Quran juga berpikir untuk menjadikan kita sahabat. Makanya penting, akhlak, kemudian sisi spiritual juga penting. Kita juga tidak lepas butuh doa, ya baik kita sendiri yang berdoa maupun orang tua kita yang harus konsisten gitu kan mendoakan anaknya itu, dia harus mendoakan untuk mendapatkan kemudahan. Nah, kemudian sisi lain juga untuk memperkuat, untuk menjaga hafalan itu sering kami itu diingatkan untuk memperbanyak istighfar dan sholawat. Nah, dalam rangka apa ya, itu seperti tadi, artinya menjaga Al-Quran itu, supaya betul-betul bisa ya melekat di kepala maupun lebih-lebih di hati. Jadi Itu harus yang banyak-banyak beristighfar ya, istighfar dan berselawat gitu? sholawat. Nah nah Iya, itu iya. dalam rangka seperti tadi, menjadikan atau menginginkan Al-Quran itu betul-betul terikat, baik di hati ataupun di kepala para penghafal Al-Quran itu. Karena Mmm, itulah tujuan akhir itu sebenarnya, ya iya, iya, bagaimana Al-Quran itu betul-betul, eee, menempel, menempel ya? iya, Mmm, tidak memisahkan diri, iya, dari iya. para penghafal Al-Quran itu. Mmm, nah saat ini kan seperti yang saya katakan tadi itu, ini kan banyak media nih Mhm, sekarang kan lewat Facebook, WhatsApp, bahkan ustad-ustad yang hafiz juga saya lihat aktif komentar di politik gitu. Ini ini terganggu nggak hafalannya sih? Atau
Itu sesuatu yang berbeda begitu. Heeh, iya, terkait media ya, saya mulai dari anak kecil dan saya rasa saya sangat setuju ketika orang tua itu memasukkan anaknya ke pondok pesantren atau asrama. Harus itu ya? Iya, seharusnya kalau dia ingin anaknya itu menjadi penghafal Quran, dia harus jauh dari media sosial seperti HP terutama. Itu saya rasa musuh yang sangat berat bagi para penghafal Quran itu. Iya. Ketika masih bersama HP, itu tantangan terberat, ya. Sementara Al-Quran kalau bahasanya Tengguru Mahfuz itu tidak bisa diduakan sebenarnya. Ya bisa diduakan. Mhm. Tidak Mmm, bisa dicari, saingan yang lain. Al-Quran itu sebenarnya menginginkan dirinya itu terperhatikan baik dan tidak ada saingan yang lain. Baru Al-Quran itu akan mudah untuk dihafal. mhm, Ya, lebih-lebih kalau sekarang misalkan kita bercita-cita hafal Quran, terus ada kegiatan yang lain yang lebih kita prioritaskan kan. Nah, ketika kita mengambil tindakan itu Al-Quran sudah sebenarnya, eee, sudah bisa kita katakan, eee, punya saingan. Dan itu yang mmm, akan membuat Al-Quran tuh menjauh? memberikan jarak Oh, dia dari kita gitu. mmm, Makanya bisa kita posisikan seperti manusia ya, Al-Quran itu? Al-Quran itu. Artinya makhluk hidup gitu ya? Kita bisa, eee, bagaimana sih supaya saya dekat dengan dia? Tentu dengan teknik-teknik yang banyak ya, bagaimana kita bersahabat, tentunya mungkin kita harus bertemu setiap saat gitu kan. Terus Iya, kita hadir terus di hadapan dia, karena dengan seperti itu kita akan semakin akrab. Nah, sama ketika kita mau berteman dengan teman kita, di manapun gitu kan. iya, Kalau kita membuat jarak, artinya kan tentu persahabatan itu tidak akan terlalu dekat atau akrab gitu kan. iya Nah, iya. inilah perlu, dibentuk bagaimana Al-Quran itu dekat terus dengan kita ya, tentu paling tidak harus dibaca terus gitu Harus kan. dibaca terus Ya ya? jangan sampai mungkin 24 jam itu tidak ada waktu untuk Al-Quran itu. Makanya perlu skala prioritas Al-Quran itu sebenarnya. Mmm, Dia harus diprioritaskan. Dia pokoknya kebutuhan primer atau lebih dari primer gitu. Baru Al-Quran itu akan bisa dan mudah untuk dihafal. dihafal ya? Mhm. Saya baca-baca juga Al-Quran tuh bisa memberikan syafaat juga Ustaz ya? Nah, Di akhirat ya? iya, kan itu dalam hadis Rasul kan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi." Bacalah Mmm, Al-Quran itu, hafallah Al-Quran itu, karena suatu saat nanti dia akan datang di hari kiamat itu memberikan pertolongan bagi orang yang telah dekat dengannya. Ya, iya makanya iya. kalau kita pengen pertolongan itu ya sedini mungkin, sejak di dunia itu ya bagaimana kita dekat. Jangan sampai mengharapkan pertolongannya sementara di dunia kita jauh gitu kan, Iya Al-Quran iya. cuma hanya duduk di lemari kita gitu kan, dipajang. Bagaimana Iya, nanti di akhirat bisa memberikan atau mengenal kita gitu kan. iya iya. Tentu kalau kita pengen dikenal, pengen diberikan pertolongan Al-Quran ya dari dunia, sejaknya bersahabatnya harus kental gitu Harus kan. kental ya? Artinya setiap hari mungkin ya kita baca, kita perhatikan, bisa kita ambil maknanya gitu kan. Dengan Iya. seperti itu nanti ya itulah, sebagai alasan Al-Quran nanti memberikan syafaat, ya. Nah terus Ustaz, eee, antum sekarang kan udah hafal 30 nih Mhm. ya, eee, apa sih yang berbeda Ustaz dari hafalan? Artinya apa yang Ustaz rasakan berbeda dari sebelumnya? Ketika seorang hafiz ya, apa yang berbeda dari Ustaz? Perubahan apa yang terjadi dalam hidup Ustaz? Oke, saya rasa, banyak kemudahan yang saya dapatkan, yang bisa jadi ini saya rasa hadiah atau janji Allah itu gitu kan. Mmm, Artinya ya Al-Quran atau Allah akan memberikan suatu kemudahan bagi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Ya dalam hadis Rasul kan, orang yang baca Al-Quran itu kan seakan-akan dia berkomunikasi dengan Allah. Dia berbicara dengan Allah. Makanya
seberapa banyak dia baca Al-Quran setiap hari itu ya, sebegitu seringlah dia ketemu dengan Allah. Bahkan Mmm. dalam hadis Rasul, makanya orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, kemudian dia bahkan dengan kesibukannya itu tidak sempat berdoa kepada Allah, dia akan diberikan oleh Allah hal yang terbaik daripada orang-orang yang berdoa, tapi Mmm. tidak sibuk dengan Al-Quran. Artinya begitu diistimewakan mereka yang membaca Al-Quran itu. Ya, dia nggak sempat atau tidak berdoa sekalipun, Allah akan berikan yang terbaik bagi atau terbaik dari orang-orang yang berdoa, yang minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Artinya, banyak kemudahan itu, di antaranya ya mungkin yang saya rasakan gitu kan, Allah tidak menginginkan para penghafal Al-Quran itu dia harus berat, dia harus susah gitu kan, untuk menghadapi segala problem di dunia ini gitu kan. Dia Mmm. harus diberikan kemudahan. Ketika Ya, menghafal Al-Quran ini ya? ya bisa jadi ya karena sinyal yang begitu kuat gitu kan. Saya bisa katakan seperti itu. Pengen dekat dengan Allah perlu ada hal yang kita perlu, adakan dalam diri kita. Di antaranya Iya. mungkin harus menghadirkan Al-Quran dalam diri ini gitu kan. Sehingga dengan seperti itu sinyal itu kan kuat dengan Allah, dan ketika sinyal itu kuat, apapun yang kita minta gitu kan, apapun yang kita butuhkan saya rasa Allah tuh memberikan kemudahan gitu kan. Memberikan kemudahan. Mhm, Nah, kalau misalkan kita udah kuliah, ya kan ini pasti banyak juga tantangannya. mhm, Nah, apakah harus kita mengambil studi Al-Quran atau bisa mengambil ilmu lain mhm, ketika kuliah? Eee, Mungkin Ustadz bisa ceritakan riwayat pendidikannya, selesai aliyah S1-nya di mana, kemudian S2 di mana, dan S3-nya di mana? Dan heeh, Ustadz bagaimana cara mengatur waktu? Ini kan Ustadz tadi bilang bahwa Al-Quran itu harus jadi prioritas, kan harus mhm, jadi nggak boleh diduakan. mhm, Nah, misalkan ada ilmu-ilmu lain yang kita tekuni, ada profesi lain. Nah, ini bagaimana menegosiasikan, Ustaz? iya. Ya saya, eee, seperti tadi kan kalau berpendidikan saya sanawiyah aliyahnya itu di Pondok Pesantrenul Falah di Polombo, Itu di kemudian Suralaga ya? di Suralaga, Iya, iya. heeh, kemudian, S1-nya ambil Hukum Ekonomi Syariah saya di YIH Pancor, Di Hapancar gitu, kemudian S2-nya di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta, di yang Jakarta. sama dengan S3-nya. Nah, sempat dulu ketika, karena S1 saya nggak mengambil gitu kan, kajian Al-Quran, saya ambil Hukum Ekonomi Syariah yang walaupun itu juga semua bermuara kepada Al-Quran, Mmm. tapi saya merasa tidak puas gitu kan. Saya perlu, eee, mengambil tahap yang lain, yang membuat saya nyaman. Makanya begitu selesai S1 sebenarnya mau mengambil jurusan yang sama, mau ngambil ekonomi syariah lagi. Yang terpikir saat itu ya harus saya ke Malang atau ke Surabaya, UIN Malang atau UIN Surabaya untuk mengambil S2-nya. Nah, sebelum masuk S2 kan saya sempat di Pare dulu, kursus bahasa Inggris. Oh, Nah, 3 bulan di sana, di Pare. ah, untuk menunggu sambil menunggu pembukaan pendaftaran di UIN Malang maupun UIN Surabaya. Dan tidak terpikir sedikit pun di PTQ ini untuk bisa bisa masuk di sana gitu kan. Terpikir hanya seminggu setelah, eee, apa, mau masuk perkuliahan, Di Malang itu? Iya. heeh, di PTIQ. Artinya saya berpikir cuma sebentar gitu saya harus ke PTIQ gitu. Artinya terasa itu yang membuat saya lebih nyaman gitu. Artinya apa yang saya hafal ini ternyata belum cukup sebatas menghafal. Tentu ada tahapan berikutnya yang ternyata seorang itu harus perlu memahami apa sih Isinya isi begitu daripada ya? Al-Quran itu gitu. Mmm. Makanya dari sana sambil, eee eee, keputusan saya harus di PTIQ. Harus di PTIQ ya? Di PTIQ untuk mengambil ilmu Al-Quran dan tafsir di sana. Makanya dari
sejak 2017, 2016 2014 Iya, saya di PT IKI di S2 maupun S3-nya ngambil kajian ilmu Al-Quran tafsir di sana. biar nyambung begitu Ustaz ya, Nyambung ya, dengan hafalannya. heeh, ternyata itulah saya rasa tahapan berikutnya. Mmm, Bagi saya, mungkin artinya saya juga tidak salahkan seorang hafal Quran ngambil kajian zoologi, kajian iya, umum yang lain saya nggak salahkan. Artinya iya, masih itu muara Al-Quran sendiri. Tapi sayanya perlu sepertinya mengkaji lebih dalam gitu kan. Saya Al-Quran, sudah ya ya. bisa baca Al-Quran, kemudian saya sudah bisa menghafal Quran, sepertinya perlu tahapan berikutnya bagaimana bisa mengambil pelajaran, makna apa sih yang terkandung dalam Al-Quran. Makanya itu alasan saya mengambil kajian ilmu Al-Quran tafsir di PTIQ PT ya? IKI Jakarta. Berapa mahasiswanya Ustaz di sana? Banyak ya? Di PT IKI, S1-nya dia hanya mengambil artinya mahasiswanya cuma laki semua, Nggak ada perempuannya? nggak ada perempuannya. Kenapa nggak ada perempuannya Ustaz? Perempuannya ada di IIKI tempatnya, Institut Oh, Ilmu Al-Quran juga, itu bersebelahan? bersebelahan tapi, eee, beda pemilik yayasannya. Tapi Mmm, visi misinya hampir mirip gitu. hampir Di mirip PT ya? IKI hanya, mengakomodir yang laki aja, nggak boleh dicampur. Di IKI juga demikian, yang S1-nya tidak ada yang laki, perempuan semua. Perempuan semua ya? Iya, tapi memang prinsip mereka itu pengen mencetak para hafal Quran tuh, para hafiz Al-Quran. Artinya harus mengurangi kontak Kontak. lawan jenis begitu ya? Itu juga tantangan sebenarnya hafal Quran. Iya Mungkin iya. itu tujuan kampus memberikan ada ruangan berbeda untuk Oh, mereka gitu. Ustaz Sehingga berarti nggak pernah pacaran nih selama jadi hafiz atau ya alhamdulillah kalau rasa ya selalu ada tidak, lah ya? selalu ada. Nah, dan saya syukuri itu keseriusan itu setelah selesai Al-Quran ini. Baru serius menjalin hubungan? Baru serius, ya menjalin hubungan itu gitu. Dan termasuk juga di zaman saya itu yang seperti saya katakan tadi tantangan terbesar sekarang anak-anak penghafal Quran itu HP itu. HP ya? Dan selama saya menghafal Quran belum pernah pegang HP. Karena Mmm, memang jarang juga sih. Ya iya HP hanya segelintir orang yang memiliki HP dulu. walaupun HP kuliah di PTIQ juga sebelum jarang? di PTIQ kan saya di aliyah dulu. Iya iya iya. Artinya, saya sudah selesai menghafal Al-Quran, eee, baru ada HP, itu pun ketika dulu pernah musabaqatul Quran di Banten itu, tingkat nasional saya mewakili NTB dulu, tingkat Mmm, 10 juz, berapa kali lah, alhamdulillah mewakili NTB Ustaz di memang pernah ikut, iya, kompetisi mmm, qiraatul Quran? iya, kalau istilah orang itu saya termasuk MTker itu gitu kan. Oh, MTQ. Iya, saya sejak tahun 2000 sudah aktif di per-MTQ-an ini. Oh, Iya, mulai dari pernah saya dapat juara berapa aja Ustaz? heeh, di tingkat 10 juz, pernah mewakili NTB, kan Di kalau Indonesia, di di nasional? nasional kan, Iya tingkat 10 juz. Kemudian 20 juznya tahun 2010 itu di Maluku, iya. 2012 pernah di Ambon tuh kan. Nah, kemudian di 2013 itu di Bengkulu dulu. Mmm, Berjenjang dia dari 10 juz dulu pernah, 20 juz sampai 30 juz dulu, memang ikut banyak saingannya kompetisi. 30 juz Ustaz? Iya, kalau berbicara saingan kan seberapa banyak provinsi di Indonesia, Selalu ada ya? selalu mengirim peserta gitu. Ketika Oh banyak gitu ya? provinsi Indonesia 34 kurang lebih mungkin ya sebanyak itu saingan kita gitu. Mmm, Heeh. Ustaz dapat juara berapa aja selama kompetisi ini? Kalau Di di tingkat nasional nasional? kalau nasional itu masih di peringkat 10 besar. Di peringkat 10 besar Nah, ya? Iya. masih bersaing juara satunya ya di tingkat kabupaten, provinsi lah, di Iya sana iya. Kalau di provinsi ya. nasional masuk 10 besar Karena ya? memang, lumayan ketat Persaingannya ya? Berarti persaingannya, hampir 30 berapa provinsi sekarang? 34 ya? iya, Berarti gitu. 34 lah saingannya begitu ya? Ya teman-teman di Banten, Jawa, Riau itu Kuat-kuat lumayan hafalannya ya? kuat-kuat hafalan mereka itu, termasuk teman-teman di PTIQ Oh gitu. gitu. Ustaz, kita bikin tes nih hafalan Pelungguh nih, masih Mhm, masih kuat Ustaz ya hafalannya ya? insyaallah.
Iya iya iya. Eee, Emang Ustadz sekarang ada pondok juga? Maksud saya membina pondok tahfiz enggak? Pribadi maksud saya. Kalau pondok belum, ada TPQ di rumah itu. Di Lautim ada TPQ Hubul Quran namanya. Nah, Mmm, kalau di Mataram ini ada TPQ Al Jihad ya. di Heeh, mana itu Ustadz? di Perumahan Lingkar Pratama namanya. Di Perumahan Lingkar Tempatnya. Pratama. Jadi Ustadz, membina Ya, ada TPQ kita juga di sana, eee, anak-anak perumahan sana. berapa santrinya Ustadz? Santrinya mungkin kurang lebih 100 orang. 100 orang ya? Nah, kita buat 3 kelas, ada 3 tahapan, ada tahapan Iqra, Iya. ada tahapan bacaan Al-Quran sebatas itu, dan terakhir itu tahapan apa, tahfiz. Oh, Nah, tahfiz. kita harapkan semua yang Iqra maupun Al-Quran itu nanti di ujung dia kelasnya di tahfiz untuk bisa menghafal Quran gitu. Dalam Mmm, rangka ya membuat, generasi penerus generasi penulisan penerus, Quran ya itu ya kan. Ustadz. Ya saya kira, sangat ini ya, sangat penting regenerasi hafiz Al-Quran ini ya. Mhm. Ustadz jadi kita mau mulai, eee, untuk mencoba ini bukan ngetes loh Ustadz, kita pingin denger aja deh, hafalan dia Ustadz ini. Eee, kita acak aja Ustadz ya, boleh ya? Mhm, Apa saya harus sebutkan surat atau enggak? enggak perlulah. Enggak perlu ya? Oke. Oke, saya akan, membaca ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صدق الله العظيم. Oke Ustaz, mungkin satu lagi nih kita pengen coba lagi hafalan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت آياتنا بل نحن قوم مسحورون. Oh, nggih. Ustaz mungkin itu saja tetes hafalannya. Ini Ustaz, ini kan di Lombok semakin marak ini, semakin banyak sekali sekolah-sekolah tahfidz ya. Ini apa saran-saran Ustaz ini untuk pondoknya tambah maju, kemudian anak-anaknya juga bisa semangat. Ini apa rahasia dari kunci menghafal ini, Ustaz? Baik, untuk di pondok-pondok tahfidz, eee, saya rasa, perlu terus ya memotivasi anak-anak santrinya. Karena, di dalam menghafal Al-Quran, tidak bisa terlepas dengan motivasi itu. Iya. Ya, seorang itu harus terus dimotivasi sehingga, mereka bisa jalan hafalannya. Nah, sama seperti proses yang juga menghafal dulu di Pondok Pesantren Falah sama Tuan Guru Muhayyad, itu bahkan setiap malam dikasih motivasi Mmm, untuk menghafal Al-Quran. Artinya bagaimana kita itu semangatnya kuat gitu. iya iya. Karena terkadang di dalam kita menghafal Quran juga ada tantangan itu. Mmm, Ya terkadang iya kita bosan, jenuh, lebih-lebih sudah bisa merasa dengan yang lain gitu kan. Nah ini iya, perlu dicurhatkan gitu kan. mmm, Nah itulah yang kami sampaikan dan kami dapatkan motivasi itu. Karena tanpa itu semua yang terjadi adalah mereka akan putus di tengah jalan atau cita-cita tidak tercapai untuk menjadi penghafal Al-Quran itu. Saya rasa itu yang pertama, harus, seorang ustadz atau mustaminya harus banyak memberikan motivasi motivasi. kepada santrinya untuk bagaimana dia harus kuat dan tidak bosan menghafal Al-Quran itu. Di samping mungkin menyampaikan, kemuliaan, keistimewaan Al-Quran itu sendiri, bagaimana Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Bahkan orang tua para penghafal Quran juga akan diberikan kehormatan yang begitu istimewa nanti di akhirat gitu. Artinya ini mungkin untuk menarik, minat mereka untuk terus apa, membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Iya, Kemudian, di samping motivasi ya kalau di pondok mungkin sudah aman ya, iya, mereka diatur dan tidak boleh memegang HP gitu kan, itu sangat bagus sekali, karena itu tantangan sekali lagi yang saya katakan tadi itu tantangan terberat yaitu, ketika mereka sudah memiliki HP, Al-Quran itu akan melepaskan diri. mhm, Bukan kitanya yang wassalam gitu, Al-Qurannya yang mengucapkan pamit gitu, pamit ya. ya pamit terlebih dahulu. Iya, Makanya itu yang membuat santri itu sulit untuk menghafal itu. Ya, makanya ketika ada rasa sulit sekali menghafal gitu kan, ya, ada hal lain, ada faktor lain yang membuat seperti itu. Bisa jadi mungkin Al-Qur'annya nyelip bahasa kita kan, artinya iya iya, apa ya, minger. Artinya ada hal yang salah kita lakukan. iya, Nah, sehingga Al-Qur'an itu sulit
sekali masuk gitu kan, beberapa kali dicoba, tapi dengan tetap menemukan kesulitan itu gitu kan. Mmm. Makanya perlu, dijaga juga apa, tata tertib mereka di pondok. Di Ya, pondok ya. mereka ya tidak diperbolehkan terlalu banyak main, canda, dan tidak boleh pegang HP gitu kan. Itu Iya iya. yang kedua. Dan apalagi, berikutnya mungkin juga perlu seorang ustaz itu harus aktif ya, karena menghafal Quran itu dibutuhkan keaktifan kedua-duanya, rasa. Ustadznya juga harus Iya, aktif ya? santri sama ustaz harus aktif. Kalau hanya santri misalkan, kemauannya kuat sekali, ya, tapi tidak ada tempat mencetak laki untuk menyetor hafalan itu juga akan membuat cita-cita Terhambat ini ya? terhambat, Mmm. ya. Nah, demikian pula mungkin, ustadznya aja yang ingin gitu kan, "Ayolah, supaya kamu hafal Quran," tapi santrinya juga tidak sepadan keinginannya, itu juga menjadi Iya. penghambat mereka hafal Quran. Artinya diperlukan, spirit bersama, baik santri maupun ustadznya harus memiliki visi yang sama dan kemauan yang sama, sama-sama menjadikan mereka itu menjadi hafal Quran gitu. Pelan-pelan. Mhm, itu saya rasa saran untuk ya di pondok-pondok tahfiz. Oke Ustadz, syukron sudah hadir di acara kita di New Perspective ya. Jadi para pemirsa bisa, eee, mendengar ya banyak sekali pandangan-pandangan ya, kemudian saran, tausiah dari, Ustadz, Abdul Rasyid Ridho, eee, dan, kita akan bertemu di acara selanjutnya. Oke Ustadz, terima kasih Siap, banyak. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.